Marzuki Ali saya dapat kamar. Dan kebetulan karena pada waktu itu saya ke Bandung itu mengajak keluarga, sehingga tiga-tiganya nggak sama pakai saya. Saya persilahkan supporter dari Jawa Timur yang pakai. Jadi betul desas-desus selama ini saudara kaki tiga itu betul? Ya, karena pertama permintaan orang tua ke Andi Malarangeng. Dan nggak mungkin kan bapak saya minta Toko Bagus memberi uang untuk Pak AU karena beliau kan pendukung Ali Malarangeng. Saudara saksi masih ingat ketika bulan April bapak saudara saksi mengajak saya makan, kalau tidak keliru di Sarikuring SCBD. Saya tidak tahu maksudnya. Bapak saudara saksi Pak Muhayyad didampingi saudara saksi, betul? Betul. Waktu itu yang saya kaget, bapak saudara saksi meminta saya untuk mundur. Betul. Betul? Saudara saksi masih ingat? Betul. Kata Pak Muhayyad karena dapat pesan dari Pak Sudi. Betul? Betul. Saudara saksi masih ingat apa jawaban saya? Terdakwa jawab sambil guyon lah. Dalam bahasa Jawa, maju wae susah pemain mundur. Itu aja yang saya ingat. Ya karena saya kaget kok. Ini Pak, maksudnya yang mulia, maksudnya maju wae susah pemain mundur. Maksudnya maju saja susah apalagi mundur gitu. Ini inspirasinya dari Gus Dur dulu yang mulia. Ya karena guyon ya, karena saya anggap itu ya ini maksudnya orang tua ini apa? Ini saya jawab guyon aja, maksudnya begitu ya mulia. Tapi almarhum ini saya ngerasani bisa kualat ini. Tapi untuk kepentingan persidangan, saya kira mudah-mudahan tidak berarti ngerasani. Saudara saksi, ini kata Arif Taufikur Rahman di persidangan di sini. Pernah ada pertemuan di kedai teh di Teh 68 atau apa di Pacific Place dan Plaza Senayan. Katanya saudara Arif ini Taufikur Rahman, itu pertemuan antara saya, Mahfud Suroso, saudara saksi dan saudara Arif Taufikur Rahman. 2 kali pertemuan. Apa saudara saksi pernah hadir di pertemuan ini? Kalau saya ketemu saudara Arif pernah, tapi tidak ada saudara terdakwa dan tidak pernah di kedai teh itu, di tempat lain. Dan saya kira tidak ada nama kedai teh 68 dimanapun di Jakarta. 69? Nggak ada. 96? Apalagi tambah nggak ada. Karena ini keterangan ini mau dikait-kaitkan dengan Hambalang. Saya sampaikan waktu itu saya tidak kenal dengan saudara Arif, tidak pernah bertemu dengan saudara Arif. Bahkan katanya pada pertemuan kedua itu saudara Arif saya kasih baju, katanya begitu, baju baru gitu. Saudara saksi pernah lihat saya kasih baju baru? Ngasih saya jangan pernah, apalagi ngasih saudara Arif. Ini saya serius, bukan guyonan. Tidak pernah.
Kemudian ada juga pernyataan Teguh Bagus Muhammad Nur di sini. Ini yang saya sampaikan. Mohon izin yang mulia. Jadi keterangannya si Taufik Rahman itu bukan ke D68 atau tapi 63. Oh, 63. Maaf, saya kembali ya. Ya. Ke DT 63. Pernah tidak ada pertemuan saya, saudara saksi, saudara Mahfud Suroso, saudara Arif di kedai teh penuntut umum kedai teh 63? Tidak pernah. Nggak pernah saya ketemu Pak Arif di situ, nggak pernah. Katanya tempat duduknya ini digambarkan nih. Di sini saudara Arif, kemudian saudara Mahfud, saudara Munadi, terdakwa di paling sana, begitu. Nggak pernah. Nggak mungkin terdakwa di sana duduk sama orang terpisah, nggak mungkin. Bukan di sebelah sana, paling ujung maksudnya. Waktu itu ditanyakan ada pembicaraan dengan saudara terdakwa, tidak ada karena duduknya paling ujung gitu. Nggak, saya tidak pernah ketemu saudara Arif di teh berapa 63 tadi. Kalau di tempat lain saudara saksi ketemu saudara Arif, ada saya, pernah nggak? Tidak pernah. Baik. Kemudian ada keterangan dari Teguh Bagus Muhammad Nur. Ini katanya bahwa saudara saksi itu teman saya sesama HMI. Saya HMI UNER, saudara saksi HMI ITS. Itu ini keterangannya. Saya ingin tanya saudara saksi. Saudara saksi itu lahir tahun berapa? 79. Oh, 79 ya. Kalau saya 69. Saudara saksi masuk ke ITS tahun berapa? 97. Tahun? 97. Tahun 97 ya. Lulus tahun berapa? 2002. Tahun 2002. Baik. Saya 95 sudah masuk Jakarta. Saya sudah tidak di Surabaya lagi. Jadi kita berorganisasi pada zaman yang sama atau zaman yang berbeda? Beda 10 tahun. Apakah saudara saksi pernah kenal saya ketika saudara saksi jadi mahasiswa? Enggak pernah. Apakah saudara saksi pernah ketemu saya ketika saudara saksi jadi mahasiswa? Enggak pernah, tapi tahu karena saudara terdakwa sebagai ketua umum PPAMI. Baik. Kemudian ada keterangan Arif Taufikur Rahman ini. Karena ini soal yang penting, saya konfirmasi. Nah, waktu selesai Kongres Bandung, katanya ini saudara saksi ketemu Arif Taufikur Rahman. Kemudian Arif Taufikur Rahman menyampaikan, "Mas, selamat ya, Pak Anas menang." Nah, saudara saksi kemudian menjawab, "Gimana nggak menang? Wong DPC-nya disangoni kabeh." Nah, gitu. Itu kata saudara Arif. Saya ingin tanya saudara saksi, pernah tidak saudara saksi selesai Kongres Bandung ketemu Arif Taufikur Rahman dan bicara seperti itu? Tidak pernah. Tidak pernah sama sekali. Saudara saksi pernah ketemu Arif Taufikur Rahman selesai Kongres Bandung? Ya ketemu nggak pernah ngomong seperti itu. Tidak pernah ngomong, "Wow, Nggak pernah. gimana nggak menang wong DPC-nya disangoni kabeh." Nggak pernah. Tidak benar itu. Saudara saksi menyampaikan bahwa ingin dapat peran sedikit atau peran kecil-kecilan, kemudian bayar cicilan hotel. Setelah saudara saksi melakukan itu, saudara saksi pernah komunikasi dengan saya tidak urusan itu? Tidak pernah. Saya kan lapor ke Pak Pasha. Pernah saudara saksi lapor ke saya? Tidak pernah. Urusan hotel sudah beres ini. Tidak pernah. Hanya ke Pak Pasha dan sudah selesai ya sudah. Karena saudara saksi waktu itu kaki 3 itu ya? Ya kebetulan seperti itu.
ternyata saudara saksi, ini soal herir. Jadi di BAP saudara Nazarudin dan juga ada di dalam dakwaan itu disebutkan pernah ada pertemuan saudara saksi, saya, Nazarudin, Teguh Bagus dan Mahfud Suroso untuk membahas proyek Hambalang. Dan kemudian ada tanda jadi 700 juta, itulah yang digunakan untuk beli herir. Tadi majelis sudah menyampaikan ini Mas Anas ini apa, di dakwaan anggota DPR baru, sepatunya baru, jasnya baru, tapi mobilnya belum ada. Pak saudara saksi tahu ada pertemuan seperti ini? Tidak pernah. Apalagi apa namanya, masalah herir itu sebetulnya ada cerita yang cukup menarik dari Pak Nazar. Ketika itu saya cerita bahwa saya diminta orang tua saya untuk mendukung Andi Malarangeng, dan beliau terbuka omongan. Jadi Pak Nazar itu malah minta saya untuk menggalang DPC se-Jawa Timur untuk mendukung Andi Malarangeng. Nah, dan ketika itu pula saya jawab, saya tidak bisa, saya kan tidak punya suara di yang punya suara di DPC, saya hanya pengurus DPD. Ketika itu pula Pak Nazar curhat, kalau oh iya gimana ya, Mas Anas akhirnya dijual, uangnya udah kembalikan ke saya harus gimana nih, kok saya nggak bisa ngasih apa-apa ini ke Pak Anas. Itu pernah curhat saya seperti itu dulu, dan kesusahan untuk kontak sama saudara terdakwa juga saudara Nazar pada waktu itu. Memang pernah beberapa kali saudara Nazar itu untuk mencari saudara terdakwa itu telepon saya, posisi ketua umum di mana ini, Pak Ketum di mana ya. Itu cerita dulu yang pernah saya alami. Jadi waktu kongres kegiatan saudara di Bandung apa? Ya, saya keliling ke tim-timnya kandidat aja, tiga kandidat itu. Tawaf gitu, muter. Keliling saja, melihat posisi, dan kebetulan ada keyakinan saya bahwa saudara terdakwa akan menang ketika masuk putaran kedua, karena DPC pendukung Andi Malarangeng dari Jawa Timur terutama, khususnya dari Dapil 7, Dapilnya Mas Ibas dan Dapil 8 itu beralih ke mendukung saudara terdakwa. Ditambah lagi DPC Kota Malang yang quote-unquote itu adalah saudaranya Bapak Presiden SBY, dan juga Ketua DPC Kabupaten Malang, DPC Sidoarjo, itu full murni berbalik ke mendukung saudara Anas Barrindom. Jadi berdasarkan itu ada keyakinan bahwa di putaran kedua ini saudara terdakwa akan memenangkan pemilihan. Itu yang saya alami ketika saya tahu itu. Terus kemudian saudara dekat-dekat Pak Pasef begitu? Ya, karena kita sesama pengurus DPD, ya kita komunikasi ya. Saya ajak ngopi. Iya.
Saudara saksi, ini BAP saudara saksi tanggal 17 Oktober 2013, halaman 5, nomor 18. Di situ disebutkan, yang saya ketahui Muhammad Nazarudin pernah memberitahu saya bahwa dalam rangka kongres kita harus dukung semua calon supaya posisi kita aman di kepengurusan. Nazarudin pernah menyebutkan kalau sudah bantu Andi Malarangeng 5 miliar, Marzuki Ali 5 miliar, Edi Baskoro 2 miliar, di kantor pribadi Hadi Utomo, Ciasem, Kebayoran Baru. Saudara M. Nazarudin memberitahu saya untuk memenangi Andi Malarangeng Jawa Timur. Oh, ini terkait dengan tadi Satu rangkaian cerita itu, saudara terdakwa. Dia memang cerita kalau habis memberikan dana 5 miliar ke Andi Malarangeng, 5 miliar ke Marzuki Ali, dan 2 miliar ke saudara Edi Baskoro Yudhoyono. itu ceritanya di mana itu? Kalau nggak salah di Pasifik Place. Di Pacific Place. Iya. Ketika ketemu saudara saksi. Betul. Dia cerita itu serius atau guyon atau hanya sekedar bluffing atau apa menurut saudara saksi? Saya kira serius ya, karena ada kalimat terakhir itu dia karena mengamankan semua kandidat, dia sangat yakin siapapun yang terpilih dia bakal jadi ketua umum. Itu keyakinan saudara Nazarudin. Berarti cocok dong cap kaki 3 dengan saudara saksi. Ya, yang ngajari gitu kan saudara Nazarudin. Jangan menuduh saudara Nazarudin, saudara saksi sendiri. Ini ada di dalam BAP saudara Muhammad Nazarudin halaman 34, karena ini menyangkut rangkaian pertemuan. Saya ingin konfirmasi benar atau tidak. Saya catat ini karena saya baca, saya catat halaman 34. Tahun 2007 ada meeting, ada pertemuan antara saya, saudara Mahfud, saudara Munadi, saudara Teguh Bagus di Plaza Indonesia. Apakah betul? Tidak pernah ya, tidak betul. Kemudian September 2009, ini saya baca betul nih, di PAP-nya. Ini bulan September 2009 setelah Andi Malarangeng jadi menteri. September 2009 setelah Andi Malarangeng jadi menteri. Ini halaman 35. Setahu saya Andi Malarangeng jadi menteri itu setelah pelantikan presiden 20 Oktober 2009. Ada pertemuan saya, Mahfud Suroso, saudara saksi, Teguh Bagus Muhammad Nur, dan Nazarudin. Apa betul? Tidak benar. Itu
saya nggak pernah ke bahasa Indonesia kebetulan kalau selain weekend. Kemudian ada meeting, pertemuan di Charter Block Plaza Senayan. Ini halaman 35 masih. November 2009, saya Mahfud Suroso, saudara saksi Wafid Muharram dan Nazarudin. Wafid Muharram di persidangan ini sudah membantah. Tapi saya ingin tanya pada saudara, jangan-jangan memang ada ini? Apakah ada pertemuan ini? Tidak ada. Sampai detik ini saya tidak pernah ketemu langsung Wafid Muharram. Belum pernah ketemu Pak Wafid Muharram? Belum pernah. Belum pernah ketemu Pak Wafid Muharram. Ada saya, ada Mahfud, ada Nazarudin? Tidak pernah. Kemudian halaman 37, ada pertemuan akhir tahun 2009 di Cafe Tongji di Pacific Place. Saya Mahfud Suroso, Munadi Erlambang, Nazarudin. Apakah pernah? Tidak pernah, dan tidak ada kafe Tongji di Pacific. Yang ada di Tegal misalnya. Di Pacific ini Cafe Tongji Pacific Place. Nggak ada. Tidak pernah. Tidak pernah ada sampai sekarang kafe Tongji. Saudara hafal Pacific Place? Tiap hari di sana. Jadi tidak ada Cafe Tongji. Tidak ada. Ini halaman 38 juga. Pada awal 2010 di Charter Box pernah saudara saksi disebutkan pernah menyaksikan penyerahan SK Tanah Hambalang kepada Wafid. Saudara saksi pernah menyaksikan. Ini sudah dibantah saudara Wafid karena saudara Wafid tidak pernah ketemu dengan saya kecuali tahun 2008. Setelah itu belum pernah. Tapi jangan-jangan saudara saksi pernah hadir dan menyaksikan saya menyerahkan SK Tanah Hambalang kepada saudara Wafid di Charter Box Plaza Senayan. Tidak pernah. Yang benar. Tidak pernah sama sekali. Saudara saksi pernah ke Charter Box Charter Box Plaza Senayan. tidak pernah. Langganannya di Pacific Place. Kemudian ini cerita tentang Herir, bahwa saudara, ini cerita Herir yang 700 juta, kadang-kadang disebut 750 juta ini. Saudara saksi ya. Tadi itu ada pertemuan tadi itu, kemudian Teguh Bagus menyerahkan 700 juta katanya, kata BAP saudara Nazar di Pacific Place. Kemudian saudara saksi menyerahkan uang itu kepada saudara Marisi Matondang di kantor saudara Nazar di Abdullah Safi di Casablanca. Kemudian itulah yang digunakan untuk beli Herir oleh Marisi, itu diserahkan pada Yulianis. Uang itulah yang diserahkan untuk beli Herir. Saudara saksi pernah memberikan uang tanda jadi Hambalang yang saudara saksi terima dari Teguh Bagus kepada saudara Marisi dan kemudian dibelikan Herir. Saya tidak pernah, dan saya tidak pernah ketemu Marisi sampai sekarang. Yang urusan PT Sumber Mulia 2000 itu hanya via telepon. Dan itu cuma cukup sangat sebentar karena saya posisi lagi di Shanghai, di telepon dari roamingnya banyak. Saya minta tutup sekarang. Saudara saksi kan disebut pemegang saham Berkah Alam Berlimpah, katanya direkturnya katanya juga Marisi. Masa tidak pernah ngurus itu? Saya ketemu Marisinya nggak pernah sekarang. Dan nggak mungkin Teguh Bagus itu ketemu Nazarudin karena orang dua itu musuhan. Tidak pernah. Maksud saudara saksi? Ya, Teguh Bagus pernah bicara sama saya kalau dia sangat benci saudara Nazarudin. Jadi tidak akan pernah ada pertemuan antara dua orang itu.
sebetulnya masih ada yang mulia, tapi sudah jam 2 lewat, jadi rasanya sudah mendekati makan sahur. Saya cukupkan dengan terakhir tanggapan bahwa dari keterangan saksi saudara Indra Jaya Manopol dan Munadi Herlambang itu menjelaskan bahwa saya tidak pernah menerima itu yang disebut dari Teguh Bagus melalui Munadi, melalui Indra Jaya Manopol. Sayang sedikit Pak Ketut Darmawan tidak ada, karena ini adalah sesuatu yang penting, apalagi dikaitkan dengan proyek Hambalang. Terima kasih yang mulia. Baik, dari penuntut umum ada barang bukti yang mau diperlihatkan kepada saya? Ada majelis. Silakan. Silakan kepada saksi dua-duanya, silakan. Terdakwa pada siapa? Bawa mic-nya. Ini mau menunjukkan Pak Munadi Herlambang. Ya. Dan pertemuannya dari saudara maksud. Di acara, kalau nggak bukan acara syukuran. Ini saudara ini. Betul. Ini saudara terdakwa. Ini Agus Sunoso. Ini yang mulia yang saya sebut, yang kota ini namanya Taufikur Rahman Saleh Taufik. Sebelahnya itu Yunus Yamani namanya. Yang sebelahnya ini namanya Muntaha, yang pakai rompi ini. Sebelahnya lagi Kurnia Jamwaji. Jadi tidak ada ini makan nasi kebuli rame-rame. Saat ini kan Ibu Ete Laila ada juga di sini di acara ini. Kita ketemu. Oke. Masa Pak saya? Oh iya. Enggak, ini maksudnya tadi saudara tidak mengenal Ibu Atia, kan sini juga hadir Ibu Atia ada di sini. Oh iya, ini tahun 2010, Mas. Ini 2010 ini peristiwanya. Ya pasti kenal udah. Foto-foto. Baik, barang bukti nomor 32 Lightbox Fujitsu yang akan kami tunjukkan bukan hanya barang bukti tapi isinya dari hasil forensik dari Munadi Herlambang. Berupa percakapan nomor 32, yaitu yang pertama ini ke Pak Indra Jaya Manopol, nomornya 08111779133. Betul, ada SMS
Kakanda besok dipanggil ke Dewan Suro di rumah jam 7.30 dengan Ketut PP. Betul. Kemudian ini untuk Munadiar Lambang, tanya nomor 81 ini. Betul. PI besok dipanggil ke Dewan Suro di rumah jam 7.30 dan Ketut PP. Kemudian Dajaya Manapol juga nomor 15, jawaban pertanyaan 15, siang setelah Jumatan saja, karena pagi ada pembukaan Munas Kadin. Betul? Ada mic ya? Ini Pak. Betul. Sudah ya. Nah ini dua-duanya dengan Munadi juga. Kata Dewan Suro B3 tugaskan Pak Dajaya dan Jai. Karena di rootnya PT Adikarya Bambang Tri. Selanjutnya khusus untuk Bunda Jaya, maaf Adinda baru baca SMS pagi ini. Sepertinya Kakanda nggak bisa ketemu Dewan Suro pagi ini, betul ini? Betul. Ya. Kemudian ini untuk Pak Munadi. Ini saudara kenal nomor ini telepon ini? Saya nggak kenal, mungkin nggak hafal ya. Ya isinya halah kau kalau Pak Indra Tambarwud tidak tahu. Aku bagus. Nah, ya saudara tahu ya. Aku bagus tahu. Baik. Ya, orang nggak Oke, pernah. pertanyaan untuk untuk Pak Munadi, satu Munadi. Dinda gabung ya. Ya. Ya, betul ya ini. Ya. Nah, kemudian ini untuk berdua juga. Jadi tanggal 9 di rumah AU. Betul. Ya, saya ingat kalau itu, saya tahu itu adalah acara rapat yayasan 36A. Ya. Oke, untuk Pak Indra lagi. Ya, Dinda. Selanjutnya Pak Indra lagi, Gunawan 081 51 85 1165.